Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Wibowo dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai syariat, tarekat, hakikat dan makrifat dengan disertai dengan contohnya. Yang pertama yaitu syariat. Syariat merujuk pada hukum atau peraturan agama yang diwahyukan dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan bagi umat muslim dalam menjalani hidupnya. Syariat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, etika, hukum, dan tata cara sosial. Syariat memberikan kerangka hukum yang jelas bagi umat Islam yang untuk menjalankan kehidupan mereka secara benar dan sesuai dengan ajaran agama. Contohnya ialah pelaksanaan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan menjalankan hukum-hukum perkawinan. Kemudian yang kedua yaitu tarekat. Tarekat merujuk pada jalur atau jalan spiritual yang diambil oleh seorang muslim untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarekat adalah bagian dari tradisi mistis atau tasawuf dalam Islam. Setiap tarekat memiliki guru spiritual atau syekh yang membimbing dan mengajarkan praktik-praktik spiritual kepada para pengikutnya. Tarekat menekankan praktik-praktik seperti zikir, meditasi, dan introspeksi untuk mencapai pemurnian hati dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Contoh tarekat yang terkenal ada tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Rifaiyah. Kemudian yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat merujuk pada hakikat yang atau kebenaran yang lebih dalam pengalaman spiritual. Hakikat melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi agama dan hubungan antara manusia dengan Allah. Konsep hakikat mengajarkan bahwa ada dimensi spiritual yang melebihi aspek hukum atau formal agama. Hakikat menunjukkan pada pengalaman langsung dan persatuan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pengabdian dan pencarian spiritual yang mendalam. Contohnya adalah pengalaman kerohanian atau ekstasi spiritual yang dialami oleh sufi-sufi terkemuka seperti Rumi atau Al-Hallaj. Kemudian yang terakhir yaitu makrifat. Makrifat merujuk pada pengetahuan batiniah atau pemahaman yang mendalam tentang Allah dan keberadaan. Makrifat merupakan hasil dari pengalaman spiritual yang mendalam dan kesadaran yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mencapai tingkatan tertentu dalam menjalankan spiritual. Contohnya ialah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman mistis atau ilham yang diberikan langsung oleh Allah kepada seorang sufi. Demikian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.